Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Good morning, everyone. It is good to see you again in this semester and welcome to the second semester. In our first, second, and third week, we will conduct our class as an online class as I still have my time off because currently I'm still in Saudi Arabia. All right, in the first meeting, we will discuss about your previous final test. We will review the correct answers of all the questions, and later on, there will be the first assignment for you. So let's get started. Let me share my screen first. Okay, this is your previous final exam. All right. So let's us discuss about the correct answer of some of the questions in this final exam. Yeah. Let's start with number one. Engineers usually blank 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 structures to withstand various loads. Nah, di sini kita tahu bahwa engineers adalah subjeknya. Lagi dan lagi, saya katakan subjek itu adalah pelaku, seseorang yang melakukan aksi, ya. Jadi engineers di sini adalah subjeknya. Nah, kita mengetahui tenses apa yang digunakan itu melalui ini, usually, atau kata keterangan waktu. Sebagaimana saya jelaskan berkali-kali bahwa kalau ada kata usually, always, sometimes, often, seldom, never, dan lain sebagainya yang menyatakan kegiatan yang berulang, maka pasti dia adalah suatu simple present tense. Ya. Maka di sini kalau kita mengerti bahwa simple present tense itu menggunakan verb one, kita akan mengeliminasi dulu jawaban yang salah. Verb one, ya. Maka ini kita eliminasi karena dia ada ed. Ed itu adalah verb kedua atau verb ketiga. Yang ing kita eliminasi juga karena dia verb ing, bukan verb one. Maka antara dua jawaban yang benar. Apakah jawaban A ataukah jawaban B? Ya. Nah, kita tahu bahwa di sini engineers-nya ada S, yang berarti ada lebih dari satu insinyur atau subjeknya jamak. Kalau subjeknya jamak, maka verb-nya tidak ditambahkan S ataupun IS, sehingga jawaban A itu salah. Jawaban B lah yang tepat. Nah, begitu. Sesimpel itu untuk mengetahui jawaban mana yang benar. Meskipun kita tidak tahu artinya, kalau kita tahu time signal-nya, maka kita akan bisa menjawab pertanyaan dengan mudah. Ya. Lanjut soal kedua. Oke, sebentar, hapus dulu. Ya. Lanjut soal kedua. The construction team, bla 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 bla, 6 days a week. Baik, saya kasih waktu 10 detik, tentukan mana subjeknya. Benar. Subjeknya adalah the construction team. Ya. Mana keterangan waktunya? Keterangan waktunya adalah 6 days a week. 6 hari dalam seminggu. Artinya dia terus melakukan itu berulang-ulang selama 6 hari dalam satu minggu. Ya. Nah, kemarin saya ketemu ada yang bertanya, Pak, bagaimana construction team? Tim itu kan berarti lebih dari satu. Oh iya, memang tim itu terdiri dari beberapa orang. Tapi ketika dia menjadi satu tim, maka dia menjadi satu subjek. Kecuali timsnya saya pakaikan S, maka dia menjadi tim-tim. Timnya ada dua. Tapi kalau di sini, meskipun tim itu terdiri dari beberapa orang, tetap saja dia satu kesatuan. Ya. Sama seperti kita bilang
A box of pens, ya. A box of pens. Kita tahu dalam box itu, dalam kotak itu ada beberapa pena. Tapi ketika dia dalam satu box, tetap aja satu. Seperti ini juga construction team, meskipun tim itu terdiri dari beberapa orang, tetap saja timnya satu. Ya, jadi di sini subjeknya adalah satu. Nah, karena di sini juga simple present, maka kita eliminasi dulu yang bukan verb one. Ini bukan verb one, ini bukan verb one, maka ada dua kemungkinan, A atau B. Nah, karena subjeknya tunggal, maka di verbnya harus ada tambahan S atau IS. Maka jawaban yang benar adalah jawaban yang A. Yang B salah, yang A lah jawaban yang benar. Seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Di arsitek, blank, 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 the initial design 2 months ago. Kita mau menentukan dia, kapan sih arsitek itu mendesainnya, ya? Kapan? Kita mau menentukan waktu yang digunakan oleh arsitek dalam mendesain. Ternyata kata keterangan waktunya ada di sini, 2 months ago, atau 2 bulan yang lalu. Maka kalau dia 2 bulan yang lalu, berarti dia simple past. Sehingga subjek di sini membutuhkan verb 2. Karena simple past menggunakan verb kedua. Nah, antara A, B, C, dan D. Yang manakah yang verb 2? Yang D. Ya. Draw itu verb 1, maka kita eliminasi. Yang B itu drawing, verb ing, kita eliminasi lagi. Dan drawn itu adalah verb ketiga. Kita eliminasi juga. Nah, bagaimana kita tahu? Kita harus menghafalnya. Karena ada beberapa verb yang itu irregular. Perubahannya itu tidak reguler atau irregular. Jadi nggak mesti semua verb itu tambah ed jadi verb 2. Nggak mesti kayak gitu. Ada beberapa verb yang berubah. Seperti ini, draw, verb 2-nya drew, verb 3-nya drawn. Ya, maka verb 2-nya yang D. Sehingga jawaban tepat adalah jawaban yang D. Seperti itu ya. Lanjut. Yang keempat. Yesterday. Nah, ini sangat gampang sekali soal ini. Kalau salah, terlalu ya. Kata Rama Irama itu terlalu. Yesterday. Ini adalah kata keterangan waktunya. Sudah jelas. Saya taruh di awal. Yesterday. Artinya kemarin. Kalau kemarin sudah pasti dia menggunakan simple past. Ya. Tanpa ragu lagi, kita gunakan verb 2 juga di sini. Ya. Nah, apalagi ini gampang sekali. Antara A, B, C, dan D. Yang manakah yang verb 2-nya? Ini sudah pasti bukan. Ya. Kalau kita lihat inspected, inspect, inspects. Hanya perbedaan antara tambahan D, gak tambah apapun, tambahan S. Nah, artinya ini clue-nya udah jelas sekali saya buat di sini bahwa inspect itu dia a regular verb. Sehingga kalau mau berbuat dia verb 2 tinggal tambahkan ed saja. Beda dengan yang ketiga tadi irregular. Yang ini irregular. Karena tidak ada perbedaan antara inspect, inspect sama inspect. Hanya ada perbedaan tambahan ed, tidak ada tambahan sama tambahan s. Ya, maka jawaban tepat adalah yang tambahan ed. Karena kalau dia verb 2, kalau dia tidak irregular, berarti dia reguler hanya menambahkan ed di belakang verbnya untuk membuat dia menjadi verb 2. Seperti inspect ini verb satunya, ya, inspect ini verb satunya. Mau buat dia verb 2, tinggal tambahkan ed menjadi inspected. Ya, gampang sekali yang nomor 4 ini. Kalau kemarin salah jawabnya, itu sangat-sangat terlalu ya. Lanjut, number 5.
Number five. Currently. Ini juga keterangan waktunya di awal. The team bla bla bla, the materials for the bridge for their project. Artinya saat ini the team blank 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 materials untuk project jembatannya. Ya. Kita tahu ada kata-kata currently atau time signalnya. Ingat ada beberapa tenses yang kita pelajari. Present untuk menyatakan kejadian yang berulang, seperti ada keterangan waktunya selalu, biasanya, kadang-kadang, jarang, tidak pernah, dan lain sebagainya. Dan ada simple past yang ada keterangan waktunya kemarin, bulan lalu, 2 minggu yang lalu, setahun yang lalu, atau beberapa waktu yang lalu. Nah, ini yang ketiga, currently, itu adalah simple continuous. Artinya kegiatan yang sedang terjadi pada saat dibicarakan. Ya, terjadi saat ini yang sedang dibicarakan. Ketika kita bicara, dia sedang terjadi. Gampang sekali ini. Ya. Untuk mengetahui rumusnya, kalau dia itu simple continuous, maka dia subjek plus to be plus verb ing. Ya. Nah, yang manakah plus to be plus verb ing? Ada dua. Ini salah karena nggak ada to be-nya. Ini juga salah karena nggak ada to be-nya. Yang B sama C yang ada to be-nya. Ya. Yang C itu to be-nya was. Yang B to be-nya are. Nah, manakah yang benar? Cek lagi di sini. Ini timnya ada beberapa tim karena ada S di sini. Berarti dia jamak. Teams, tim artinya ya. Beberapa tim. Maka ini sudah pasti salah. Dan dia juga bukan, kalau dia pakai was, berarti dia bukan simple continuous, tapi past continuous. Lain lagi fungsinya. Nanti kita jelaskan di materi di semester ini. Ya. Nah, inilah jawaban yang benar. Yang B. Karena Teams-nya jamak sesuai dengan to be-nya yang juga jamak, yaitu are. Ya. Nomor 6 sama seperti di atas, yaitu past tense, continuous. Lanjut aja kita ke nomor 7, yang beda tensesnya. Nah, ini nomor 7 itu, coba perhatikan di manakah ada kata keterangan waktunya. Benar, next Monday. Ya. Artinya adalah Senin depan. Sehingga dengan jelas kita mengetahui bahwa simple ini adalah simple future untuk menyatakan kejadian di masa yang akan datang. Subjeknya mana? The construction project. Ya. Kenapa the construction project itu? Bla 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 bla. Next Monday minggu depan, sorry Senin depan. Ya. Berarti future harus ada kata akan dimulai, ya, akan dilaksanakan. Nah, yang manakah yang ada akan di antara A, B, C, dan D? Yang B. Karena akan itu direpresentasikan dalam bahasa Inggris artinya will start next week. Sorry, next Monday gitu ya. Jadi ini sederhana sekali. Kalau ini juga salah, luar biasa kalian ya. Harus benar ini, gampang sekali. Next Monday, future harus ada will ya. Lanjut. Number 8 itu sama-sama future ya. Kita akan lanjut saja ke bagian yang berbeda tensisnya. Nah, ini nomor 9. The engineers, bla 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 bla, the new software in the control system. Tidak ada usually-nya, tidak ada always-nya, tidak ada seldom-nya, tidak ada yesterday-nya, tidak ada last 2 week-nya, tidak ada last year-nya, tidak ada juga next week-nya, tidak ada juga next month-nya, tidak ada juga next year-nya, tidak ada juga currently, tidak ada right now, tidak ada now.
Maka kita mengetahui bahwa di sini adalah simple perfect tense. Karena apa? Karena definisi dari simple perfect tense itu adalah kegiatan yang telah dilakukan dengan waktu yang unspecific, yang tidak spesifik. Artinya tidak dijelaskan kapan dilakukan, yang penting sudah dilaksanakan saja. Ya. Artinya di nomor 9 ini adalah simple perfect tense. Ya. Nah, kita perhatikan subjeknya mana? The engineer. Subjeknya tunggal atau jamak? Oh, ternyata ada S. Yang berarti dia jamak. Insinyur, insinyur artinya. Ya. Blank, 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 the new software, software baru in the control system. Di sistem control system, ya. Perkontrolan. Jadi, the engineers ada S. Nah, di sini sudah jelas sekali ya, jawabannya sudah ada di sini, yaitu pakai have installed. Kalau dia nggak ada S, pakai has saja. Tapi karena ada dia jamak, maka jawabannya adalah yang B. Telah menginstal. Artinya have install itu telah menginstal. Kenapa nggak yang C, sir? C itu ed, artinya dia past tense. Harus ada kalimat yang menggambarkan bahwa dia itu dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Installing juga salah karena installing itu menyatakan kegiatan yang sedang terjadi. Harus ada kata now-nya atau right now atau currently. Nah, di sini tidak ada kata keterangan waktu apapun, maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang B, have installed. Ya, seperti itu. Nah, tugas kalian untuk minggu ini sederhana saja. Saya ada 10 soal di bawah sini. Ya, sebentar. I have 10 questions for you to answer. Assignment ini. Nanti linknya saya kasih. Ya. Assignment. Silakan kalian jawab nomor 11 sampai nomor 20. Ini saja sampai nomor 20. Dan you need to make a video just like this and explain why your answer is A or B or C or D. Ya. Jadi kalian buat video juga seperti ini. Boleh pakai full English, boleh juga pakai bahasa Indonesia biar kalian lebih mengerti lagi. Terserah bagaimana nyamannya, yang penting nggak boleh full bahasa Indonesia. Kalaupun mau pakai bahasa Indonesia, ya dicampur-campur. Nanti ketika baca soalnya pakai bahasa Inggris, nanti pas menjelaskannya biar kalian juga mengerti, nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Seperti itu ya. Nomor 11, jawabannya misalnya the workers blank 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 the foundations of the building last week. Nah, kira-kira nih jawabannya yang mana? Apakah yang A, yang B, yang C, atau yang D? Dan jelaskan mengapa kalian pilih jawaban itu. And then upload your video on YouTube, then share the link on the Google Drive or in our group later on. Nanti kita akan bahas lagi masalah itu. Bagaimana kalian submitnya ya. Yang jelas ini adalah assignment kalian for the first week. This is your assignment. You need to answer 11 to 20 questions. Ya, nomor 11 hingga 20. Dan jelaskan dalam sebuah video seperti ini mengapa jawaban kalian itu A atau B atau C atau D. Get it? I think that will be enough for our first meeting. See you again in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.